Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Saya Luhur. Saya Ripaldi. Saya Yudi. Saya Aldi. Saya Desta. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi menentukan hasil kali suatu vektor dengan skalar, 2 penjumlahan vektor, 3 selisih 2 vektor, dan 4 vektor basis 2R. Perkalian vektor dengan skalar adalah perubahan vektor awal dengan panjang yang sama atau bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek dan sejajar dengan vektor awal, dan arah bisa berlawanan atau juga bisa searah dengan vektor yang juga bisa kita sebut sebagai kelipatan vektor. Perkalian vektor dengan skalar kita bagi menjadi dua, yaitu perkalian vektor dengan skalar secara aljabar dan perkalian vektor dengan skalar secara geometri. Perkalian vektor dengan skalar secara aljabar. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalanya. Misalnya vektor A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan B1, B2, B3 serta dapat skalar K, maka KA sama dengan K1, K2 dan KB sama dengan KB1, KB2, KB3. Perkalian vektor dengan skalar secara geometri, misalnya terdapat skalar K yang merupakan anggota bilangan real dan terdapat vektor A. Hasil perkalian skalar K dengan vektor A kita tulis KA, yang artinya suatu vektor yang terdapat K kali panjang vektor A dengan beberapa kemungkinan, yaitu jika K lebih dari 1 maka K searah dengan A diperpanjang. Jika K sama dengan 1 maka KA sama dengan A. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Firmansyah dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang penjumlahan vektor. Penambahan vektor adalah operasi yang dilakukan untuk menemukan vektor yang komponen vektornya merupakan penjumlahan dari dua komponen vektor yang menyusunnya, atau bisa dikatakan dengan mencari hasil dari dua vektor. Vektor segaris untuk vektor sebaris hasilnya adalah R sama dengan A plus B plus C plus N dan lain-lain. Vektor tidak segaris jika Anda menemukan bahwa penambahan vektor di luar garis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika Anda menemukan masalah penambahan vektor seperti pada gambar 1 berikut ini adalah bentuk formula dan solusinya. Perhatikan pada gambar 2. Penambahan vektor dengan jajar genjang. Penambahan vektor dengan jajar genjang adalah prosedur yang dijelaskan di atas. Metode yang digunakan adalah untuk mencari diagonal genjang yang terbentuk dari dua vektor dan di mana titik deteksi vektor ini ditransmisikan. Penjumlahan vektor dengan cara segitiga. Penjumlahan vektor melalui segitiga dilakukan dengan memindahkan sudut pandang dari satu vektor ke ujung vektor lainnya dan kemudian menghubungkan titik awal atau titik deteksi vektor pertama ke titik akhir vektor kedua. Lihat ilustrasi pada gambar ketiga. Di sini saya akan menjelaskan pada selisih vektor penjumlahan yang dilakukan dengan vektor negatifnya. Vektor pertama, misalkan A, digambarkan sesuai dengan besar dan arahnya. Vektor kedua, misalkan B, digambarkan dengan pangkatnya berimpi dengan ujung vektor A. Titik pangkal vektor A dihubungkan dengan yang vektor B dengan gambar anak panah sehingga terbentuk sebuah vektor baru A tambah B atau yang disebut dengan resultan vektor R. Penjumlahan vektor dilakukan dengan cara metode segitiga. Selisih vektor adalah R sama dengan A dikurang B sama dengan halnya dengan R sama dengan A plus min B. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selisih antara vektor A dan B adalah hasil penjumlahan vektor A dan min B. Dengan min B adalah vektor yang berlawanan arah dengan B tetapi nilainya sama dengan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vektor di R2 panjang segmen
garis yang menyatakan vektor V atau dinarasikan sebagai V panjang vektor sebagai panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut Q yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Vektor yang dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis A sama dengan dalam kurung 1 0 dan J sama dengan dalam kurung 1 0. Berikut V sama dengan V1 V2 sama dengan V1 dalam kurung 1 0 tambah V2 dalam kurung 01.